Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di wilayah Sekte Kristal Abadi, pertempuran antara dua klan dewa tersebut masih berlangsung sangat dahsyat. Mereka berusaha untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan satu sama lain, tetapi karena klan Dewa Cahaya memiliki pasukan yang lebih kuat dan senjata yang lebih efektif, maka secara perlahan-lahan klan Dewa Udara mulai ditekan secara perlahan-lahan. Melihat situasi tersebut, pemimpin klan Dewa Udara segera menarik pasukannya untuk mundur meninggalkan wilayah tersebut. Walaupun terus bergerak mundur, pasukan Dewa Cahaya tidak memberikan kesempatan itu, dengan terus-menerus melancarkan serangan pisau-pisau cahaya pada lawannya. Dari arah timur, tiba satu kelompok besar yang menyaksikan pertarungan tersebut dengan sangat bahagia. Kita tidak perlu bersusah payah untuk mengurangi pasukannya. Biarkan saja mereka bertempur, setelah itu kita akan menyergapnya, ucap pemimpin kelompok tersebut. Klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Udara terus bertempur tanpa memperhatikan keberadaan kelompok baru tersebut. Saat klan Dewa Cahaya merasa di atas angin dan berhasil menekan pasukan Dewa Udara, tiba-tiba saja petir berwarna hitam keemasan melesat menyambar pasukan dari klan Dewa Cahaya. "Keparat, mengapa kalian mencampuri urusan kami?" teriak pemimpin pasukan klan Dewa Cahaya dengan sangat marah. "Hahaha, mencampuri? Bukankah kami juga ingin memiliki artefak itu?" jawab sang pemimpin dari klan dewa tersebut. "Aku selalu membenci tindakan kalian terah kedua Luo. Kalian benar-benar menjijikan. Kalian adalah pewaris yang tidak sah. Kalian sungguh golongan keji karena mengangkat diri menjadi penguasa selatan dengan membunuh tuannya sendiri. Apakah kalian tidak berpikir bahwa Luo Feng masih hidup? Tunggu saja pembalasannya, karena dia tidak akan pernah merelakan kematian putranya," ucap sang pemimpin dari klan Dewa Cahaya. "Guang Zhao, gertakanmu tidak ada apa-apanya bagi kami. Di daratan tengah ini, kita semua sama. Apakah kalian tidak berpikir bahwa kami bisa melaporkan tindakan kalian pada penguasa kami? Laporkan saja jika kalian bisa. Apakah kalian tidak tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan para penguasa di daratan ilahi?" jawabnya sambil tertawa dengan keras. "Luo Hei, sikap kalian benar-benar membuatku kesal." Guang Zhao lalu mengalihkan serangannya pada pasukan Dewa Luo dan membiarkan klan Dewa Cahaya melarikan diri. Kali ini pertempuran semakin hebat. Ledakan petir terus menggelegar dan menyerang apa saja, sehingga seluruh wilayah Sekte Kristal Abadi benar-benar diluluhlantakkan. Di Kota Perak, pertempuran dua klan dewa tersebut dapat disaksikan oleh Hu San dan yang lainnya. Sepertinya mereka dari klan Dewa Luo Terah kedua. "Apakah kita akan ikut membantu klan Dewa Cahaya?" tanya Hu San pada Wu Yahai. "Saudara Hu San, jangan bergerak tanpa sepengetahuan penguasa muda. Lakukan saja tugas kita, yaitu menjaga Kota Perak ini. Kita tentu tidak ingin memancing mereka untuk datang di tempat ini, bukan?" ucap Wu Ya mengingatkan. Melihat pertempuran yang semakin ganas, Hu San lalu memerintahkan rombongannya membuat perisai perlindungan untuk menutupi Kota Perak. Pertempuran antara dua klan dewa tersebut kini semakin membuat situasi kota menjadi runyam, karena para penduduk kota sudah tidak dapat ditenangkan lagi sehingga terjadi keributan. Raja Duan Chen Yu terlihat sangat bingung bagaimana menyikapi para pengungsi yang telah membuat keributan di dalam kota tersebut. "Sepertinya kita memerlukan campur tangan orang-orang dari klan Qing," ucapnya lalu memerintahkan kepada seorang jenderal untuk mendatangi Patriark Qinglong. Di Villa Bambu Emas, pertempuran tingkat dewa yang terjadi di atas langit Sekte Kristal Abadi tidak mengganggu ketenangan orang-orang yang ada di sana. Tampak Ling Yun, Qing Peng, Zilong serta Putri Tianba berlatih dengan fokus. 1 jam kemudian, King Ruo dan King Ling keluar dari dunia jiwa.
Tampak kebahagiaan terpancar dari kedua mata mereka. Saat King Ruo akan merebahkan diri di atas tempat tidur, tiba-tiba Hu San menghubunginya melalui pesan jiwa bahwa pertempuran kini telah berubah. "Ling Er, ada pesan dari Hu San, aku pergi dulu," ucap King Ruo. King Ling menganggukkan kepalanya. "Segeralah kembali jika urusan telah selesai," balas King Ling. King Ruo lalu mengecup keningnya dengan mesra. "Tenanglah, jika urusan telah selesai, aku segera kembali," ucapnya lalu menghilang. Sebelum meninggalkan villa bambu emas, King Ruo meminta Hu Li Bai dan Hu Li Hei melindungi tempat itu. King Ruo muncul di sisi Hu San dan yang lainnya. "Penguasa," sapa mereka dengan hormat. King Ruo lalu minta laporan dari mereka. Hu San lalu menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan pertempuran, di mana klan Dewa Udara sudah meninggalkan pertempuran. "Penguasa, saat ini telah terjadi pertempuran lanjutan antara klan Dewa Cahaya melawan klan Dewa Luo, sehingga menyebabkan kepanikan di dalam kota. Kalian tunggulah di sini, aku akan berusaha menenangkan orang-orang di dalam kota," ucapnya lalu pergi. King Ruo lalu muncul di tengah-tengah keributan dan mengeluarkan aura tingkat dewa, sehingga para kerumunan tersebut merasa tertindas dan menghentikan perbuatannya. Wajah ramah dengan tatapan tajam membuat semua orang bergidik, sehingga benar-benar membuat semua orang terdiam. Prajurit kota, para jenderal serta para komandan pasukan merasa sangat senang atas kedatangan King Ruo, karena sebelumnya mereka telah dibuat kewalahan. "Aku ingin menanyakan apa maksud kalian melakukan hal seperti ini," ucap King Ruo. Kerumunan itu terdiam. "Sekali lagi aku menanyakan, apa maksud kalian melakukan tindakan seperti ini? Jika tidak ada yang menjawab, maka aku akan menghukum kalian semua karena kalian dengan sengaja memperkeruh suasana," ucap King Ruo mengancam. Semua orang terdiam ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berani mengancam mereka. Melihat tindakan tersebut, salah seorang di antara kerumunan itu dengan lantang menyuarakan pendapatnya. "Kami ingin keadilan. Keadilan yang seperti apakah yang Anda inginkan? Kami ingin tempat tinggal, kami ingin makanan, kami ingin pakaian." King Ruo mengarahkan pandangannya pada para jenderal. Dengan segera seorang jenderal lalu melaporkan hasil kerjanya kepada King Ruo. "Tuan, kami telah melakukan tugas kami dengan maksimal. Bahkan saat ini, pihak kota juga sudah mulai kekurangan bahan makanan. Selain itu, begitu banyak pengungsi di tempat ini benar-benar membuat kami kebingungan." King Ruo mengarahkan pandangannya pada massa. "Aku begitu bingung dengan sikap kalian yang begitu bodoh. Apakah kalian tidak tahu bahwa di luar sana sedang terjadi pertempuran skala dewa? Dengan berada di dalam kota ini saja, kalian harus bersyukur, karena seluruh kota di wilayah barat ini telah dihancurkan dan hanya menyisakan 4 kota saja," jelas King Ruo. Semua orang terdiam. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekacauan yang ada di wilayah barat benar-benar begitu menakutkan. Yang menginginkan keadilan angkat tangannya. "Aku ingin melihat wajah kalian membantu kami bertempur melawan musuh di luar. Kamu yang menginginkan keadilan, maju ke depan," ucap King Ruo dengan nada dingin. Pemuda tersebut terdiam menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo menembakkan rantai jiwa pada pemuda tersebut dan melilitnya. "Siapa kamu dan dari mana kamu berasal?" tanya King Ruo. Dengan terbata-bata pemuda tersebut lalu menjelaskan bahwa dirinya berasal dari kota Feng Huang. King Ruo tersenyum dingin, "Jangan pernah berbohong di hadapanku, apalagi membohongiku. Aku sangat benci hal seperti itu." Wush! Buom! Tangan kanan pemuda tersebut berubah menjadi kabut darah. Tidak hanya itu, tangan kirinya juga ikut berubah menjadi kabut darah. "Ah!" teriaknya kesakitan. Massa dibuat kebingungan dengan identitas King Ruo yang begitu bebas melakukan tindakannya. "Aku menginginkan jawaban yang jujur, bukan kebohongan, karena dirimu tidak akan pernah bisa menipu diriku. Katakan dari kelompok mana kamu berasal?" Pemuda tersebut terdiam menatap King Ruo dengan kebencian. "Aku begitu salut dengan aliran hitam yang begitu merasa hebat mengirimkan orang-orangnya ke dalam kota ini.
Anda begitu naif, dengan mengira bahwa kami tidak mengetahui kalian. Dengan segera tubuh pemuda tersebut lenyap dari pandangan semua orang. Tidak hanya itu, King Ruo lalu mengeluarkan ratusan bola-bola kecil sebesar buah anggur. Bola-bola kecil itu bergerak dengan lembut di atas telapak tangannya. Aku rasa kalian para kultivator tingkat tinggi mengetahui benda di tanganku ini. Jadi jika kalian tidak ingin menjadi sasarannya, segera maju. Aku hitung sampai 3, jika dalam hitungan ketiga kalian juga tidak maju, maka jangan salahkan aku melakukannya. 1. Semua orang benar-benar bingung dan dibuat terdiam. 2. Saat King Ruo hendak menyebutkan hitungan 3, 200-an orang mulai memisahkan diri dengan cepat. Para jenderal, serta penjaga kota benar-benar dibuat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kota itu telah disusupi oleh orang-orang dari aliran hitam. King Ruo tersenyum dingin. Kalian masih ingin menipuku, maka terimalah, ucapnya. Ratusan bola-bola kecil itu melesat ke berbagai arah lalu mengenai ratusan orang yang berada di antara barisan massa. Tidak berapa lama kemudian, orang-orang yang terkena bola-bola kecil tersebut roboh. Jenderal tangkap mereka yang memisahkan diri itu, dan penjarakan mereka. Jika kalian malas mengurusnya, habisi saja, ucapnya dengan kesal lalu meninggalkan massa tersebut. Dengan segera para jenderal dan prajurit bergerak lalu menangkap kelompok tersebut dan membawanya ke dalam penjara. Ingat, jangan pernah membuat keributan lagi, atau kalian akan memancing kemarahan Tuan King Ruo, ucap salah satu jenderal dengan lantang lalu meninggalkan massa yang masih terdiam itu. King Ruo kembali muncul di samping Husan. Bagaimana perkembangannya? Tanya King Ruo. Sepertinya klan Dewa Luo telah dikalahkan oleh klan Dewa Cahaya, ucap Husan. Jika demikian, kita perlu bersiap. Penguasa, mengapa demikian? Tanya Husan bingung. Sebentar lagi mereka akan mengamuk, karena benda yang mereka cari tidak ada di tempat itu, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan kemari. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi di rantai pegunungan Sekte Kristal Abadi. Tampak seluruh gunung dibombardir oleh pisau-pisau cahaya. Husan dan lainnya bergidik, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang tersebut benar-benar akan marah dan menghancurkan seluruh rantai pegunungan dan meratakannya menjadi padang pasir. Penguasa, apa yang akan kita lakukan jika mereka datang ke kota Perak? Tanya Husan. Aku rasa mereka tidak akan datang. Benar saja, setelah menghancurkan rangkaian pegunungan kristal abadi, klan Dewa Cahaya segera meninggalkan tempat tersebut dan bergerak menuju ke arah selatan. Husan, Wuya dan yang lainnya merasa sangat penasaran. Aku telah mengirim satu tawanan dari aliran hitam yang baru saja aku tangkap di dalam kota ke arah selatan dan menyisipkan aura artefak pada tubuhnya. Mata Husan dan yang lainnya menatap King Ruo dengan kagum. Sungguh penguasa muda sangat jenius, mereka membatin. Baiklah, karena musuh sudah pergi, jadi kalian boleh beristirahat, silakan pergi ke Villa Bambu Emas atau di mana saja, tetap tingkatkan kewaspadaan dan jika terjadi segala sesuatu yang mencurigakan, segera laporan padaku, ucap King Ruo lalu menghilang. Setelah meninggalkan Husan dan yang lainnya di benteng utara kota, King Ruo muncul di Villa Bambu Emas. Kedatangannya langsung disambut oleh King Ling dengan tatapan hangat. Duduk sini kakak, aku ingin menyampaikan sesuatu, ucap King Ling sambil menuangkan teh pada gelas kecil lalu memberikannya pada King Ruo. King Ling lalu menjelaskan hasil penyelidikan yang telah dilakukannya pada Putri Hetianba. Kakak, berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh Hetianba, aku yakin bahwa dia adalah orang yang memiliki tipe tubuh cahaya. Untuk memastikannya, aku memiliki ide, bagaimana jika kita mendatangkan salah satu tetua itu untuk melihatnya, atau kita membawanya ke dalam dunia jiwa. King Ruo menatap King Ling dengan hangat, istriku benar-benar jenius, ucapnya senang. Baiklah, aku tidak ingin menunda lagi, karena semakin cepat kita mengetahuinya maka semakin cepat kita bergerak, ucap King Ruo lalu meminta King Ling memanggil Hetianba. Sambil menunggu kedatangan King Ling, King Ruo terus mengirim pesan jiwa pada Luo Feng. Tidak lama kemudian,
Qingling kembali bersama He Tianba dan Zilong. "Ayah, apa yang akan ayah lakukan pada kakak Tianba?" tanya Zilong penasaran. "Tenanglah, ayah tidak akan melakukan hal yang buruk padanya. Ayah hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi itu tidak di tempat ini. Apakah dirimu juga ingin ikut?" Zilong menganggukkan kepalanya. "Baiklah," ucap Qingruo lalu membawa mereka memasuki dunia jiwa. Qingruo lalu membawa mereka di Istana Naga Emas. He Tianba mengarahkan pandangannya pada bangunan istana dengan takjub dan terkagum-kagum. "Guru, ini sangat indah," ucapnya lalu menatap ke arah Zilong yang tampak bereaksi biasa saja. "Ini adalah Istana Naga Emas, istana yang secara khusus diciptakan oleh ayah untukku," ucapnya dengan bangga. He Tianba terlihat bingung dengan penjelasan tersebut. Melihat kebingungan itu, Zilong lalu menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan dunia jiwa, yaitu sebuah dunia kecil yang berada di dalam kekuatan jiwa ayahnya Qingruo. He Tianba mengarahkan pandangannya Qingling. Qingling tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, Linger, Zilong, kalian beristirahatlah. Aku akan pergi bersama He Tianba," ucapkan lalu membawa He Tianba ke wilayah barat dunia jiwa. He Tianba merasa sangat kebingungan karena dirinya seperti terbang ke sebuah tempat dan tiba-tiba muncul di sebuah tempat dengan sekejap. Matanya yang lentik menatap Qingruo dengan penuh kebingungan. "Guru, tenanglah, kita saat ini berada di wilayah barat dunia jiwa," ucap Qingruo menjelaskan. Yang membuat He Tianba bingung dan penasaran adalah karena Qingruo membawanya ke sebuah penjara. Kehadiran Qingruo disambut dengan wajah ketakutan dari para tawanan. "Guru, siapa mereka?" "Mereka adalah orang-orang dari daratan ilahi yang melakukan kejahatan di wilayah barat ini," ucap Qingruo sambil mengarahkan pandangannya pada tawanan tersebut. "Saat ini aku sedang membawa seseorang yang mungkin memiliki tipe tubuh cahaya. Aku ingin kalian memastikannya." Salah seorang tetua lalu melihat ke arah He Tianba dan mengerutkan keningnya. "Penguasa muda, dari mana Anda menemukan gadis ini? Aku tidak ingin kalian menanyakan asal-usulnya, tetapi aku ingin kalian memastikan apakah gadis ini memiliki tipe tubuh cahaya itu." Para tawanan tersebut menggelengkan kepalanya. "Penguasa muda, gadis ini tidak memiliki aura tipe tubuh cahaya sekali." Qingruo mengerutkan keningnya menatap He Tianba, lalu mengarahkan pandangannya pada ketujuh tawanan tersebut. "Apakah kalian yakin?" "Benar penguasa, kami yakin." "Oh, jika demikian aku ingin penjelasan yang lebih detail, mengapa bisa demikian?" "Penguasa muda, seseorang yang memiliki tipe tubuh cahaya adalah mereka yang memiliki aura kehidupan yang bercahaya emas. Bahkan tanpa bersentuhan dengan benda-benda abadi pun akan tetap terlihat auranya, tetapi gadis ini tidak memiliki aura itu sedikitipun," ucapnya sambil mengarahkan pandangannya pada He Tianba yang terlihat sangat kebingungan. Qingruo lalu mengeluarkan pisau mimpi beserta ketiga item lainnya dan menunjukkannya pada mereka. Ketujuh orang tersebut terbelalak, mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Penguasa muda, bagaimana Anda mendapatkannya?" tanya mereka dengan penasaran saat melihat ketiga item yang ada di tangan Qingruo adalah pisau mimpi, pecahan pohon akar jiwa dan kristal cahaya. Salah satu dari tawanan tersebut sebenarnya sudah pernah melihat benda yang ada di tangan Qingruo, tetapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa ada pecahan lain yang telah dimiliki oleh Qingruo. Mereka menatap dengan takjub dan kagum. Sebelumnya mereka merasa tidak yakin bahwa Qingruo memiliki tiga pecahan tersebut, tetapi setelah Qingruo menunjukkannya, barulah mereka yakin. Dia menjelaskan bahwa pisau mimpi yang dimilikinya diperolehnya dari gadis yang ada di hadapan mereka. Qingruo juga menceritakan peristiwa itu dengan detail. 7 orang itu ternganga dan menatap He Tianba dengan heran. "Aku ingin kalian memastikannya." Mereka benar-benar dibuat bingung dengan situasi tersebut, karena gadis yang berdiri di hadapan mereka adalah gadis biasa, tetapi mengapa tubuhnya disukai oleh pisau mimpi? "Penguasa muda, aku punya ide. Bagaimana kalau kita memberikan sedikit tes pada gadis ini?" Qingruo terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya.
Silakan, tetapi jangan sampai membahayakan keselamatannya. Guru, ucap He Tianba menatap King Ruo dengan wajah ketakutan. Tenanglah, mereka tidak akan menyakitimu, ucap King Ruo menenangkannya. Salah satu dari tawanan tersebut lalu mengeluarkan senjata yang ada di dalam cincin penyimpanannya. Tampak sebuah benda berwarna perak tiba-tiba terbang ke arah He Tianba. Sebelum benda itu mendekat, dengan segera King Ruo menyambarnya. Ini aneh, dia benar-benar memiliki tipe tubuh cahaya, tetapi mengapa tidak ada pendar emas yang terlihat dari tubuhnya, ucap salah satu tetua. Penguasa muda, apakah boleh aku melakukannya satu kali lagi? Ucap tetua tersebut. Silakan, balas King Ruo. Salah satu tetua lalu mengeluarkan sebuah senjata berbentuk pisau kecil dan melepaskannya secara perlahan. Sekali lagi pisau kecil itu seperti batu perak sebelumnya yang dengan cepat terbang mendekati He Tianba. Tawanan tersebut lalu segera meraih pisau terbang itu dan menyimpannya kembali. Benar, dia adalah gadis yang memiliki tipe tubuh cahaya, karena bisa menarik benda-benda dan kekuatan abadi, ucap tetua itu. King Ruo menatap He Tianba dengan senang. Baiklah, terima kasih, ucap King Ruo lalu membawa He Tianba pergi ke Istana Naga Emas dan menemui Zilong dan King Ling. Ruo Gege, bagaimana? Tanya King Ling penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalian boleh beristirahat. Aku akan menemui Husan dan yang lainnya, ucap King Ruo lalu menghilang dari hadapan mereka. King Ruo keluar dari dunia jiwa lalu menuju tempat Husan dan yang lainnya yang sedang beristirahat. Penguasa, ucap mereka menyapa kedatangan King Ruo dengan hormat. King Ruo lalu menjelaskan misi kepada mereka. Penguasa muda, bagaimana dengan keamanan kota Perak? Serahkan saja padaku, karena sebentar lagi murid-murid Sekte Gunung Emas akan tiba, ucap King Ruo menenangkan mereka. Tanpa ingin menunda dan berlama-lama, Husan dan yang lainnya lalu pergi meninggalkan tempat itu dan bergerak ke berbagai arah. Tidak lama kemudian setelah Husan pergi, dari arah timur mendekat aura yang sangat ganas. Semakin lama aura tersebut semakin dekat, sehingga tampak dari atas langit, 70 murid berhenti dan menampakkan diri. Salah satu di antara mereka yang bertindak sebagai pemimpin menatap kedatangan King Ruo yang menyambut kedatangannya dengan hangat. Guru, terima kasih karena telah datang dan ikut membantu melindungi kota ini, ucap King Ruo senang. Ke-71 murid itu lalu turun dari langit dan mendekati benteng kota sambil menarik auranya. Baiklah, saudara semuanya, mari ikut aku ke benteng klan, ucap King Ruo lalu membawa mereka ke dalam klan King. Di Villa Bambu Emas, King Ruo lalu menjamu para murid yang datang dengan buah-buahan abadi dan membiarkan mereka beristirahat di tempat itu. Di meja taman, Tetua Zhengli dan King Ruo berbincang-bincang dengan santai, sambil melaporkan perjalanan mereka menuju kota Perak. Ruo wilayah barat benar-benar kacau, di mana-mana terjadi peperangan antara dua aliran dan mereka tidak mengenal tempat asal bertemu saja mereka akan langsung berperang, ucap Zhangli. King Ruo merasa sangat bingung, mengapa bisa terjadi kekacauan ini. Apakah karena artefak terlarang, atau itu hanya sebuah alasan, atau kelompok itu diperdaya oleh pihak tertentu untuk membuat keributan. Kedua orang itu berpikir dengan keras. Guru, apakah Anda tidak merasa bingung dengan fenomena ini? Aku juga sangat bingung mengapa bisa demikian. Berdasarkan analisisku, kemungkinan ini adalah sebuah konspirasi untuk menjatuhkan wilayah barat, karena bagaimana mungkin benda abadi dapat tiba-tiba ada di wilayah ini. Aku juga menduga bahwa kekacauan ini sepertinya hanya sebuah alasannya. King Ruo tampak sedang berpikir dengan keras. Sepertinya aku akan meninggalkan kota ini untuk beberapa hari. Aku mohon guru melindunginya dan apabila terjadi sesuatu segera laporkan padaku, ucap King Ruo. Tenanglah, aku dan para murid akan bersiaga di tempat ini, lagi pula memang itulah tujuan kedatangan kami ke kota Perak, balas Tetua Zhengli. Setelah berbincang-bincang, menjelang malam King Ruo meninggalkan Tetua Zhengli untuk beristirahat di Villa Bambu Emas.
Sebelumnya King Ruo memang ingin keluar dari kota Perak untuk melihat perkembangan kekacauan yang ada di wilayah barat, tetapi karena tidak adanya penjagaan yang kuat, King Ruo akhirnya harus menahan diri. Kali ini, kedatangan para murid Sekte Gunung Emas sedikit menenangkan hatinya, sehingga dirinya dapat meninggalkan kota Perak dengan segera. King Ruo bergerak ke arah selatan dengan kecepatan tinggi sambil mengawasi semua tempat yang dilewatinya. 1 jam kemudian setelah kepergian King Ruo, muncul 7 orang di atas langit mendekati kota Perak. Tetua, berdasarkan arahan dari Patriark, besar kemungkinan mereka berada di kota ini, ucap salah seorang kepada yang lain. Benar, karena mereka bertiga memang ditugaskan di kota ini. Ketiga orang itu lalu turun dari langit dan mendekat lalu memasuki gerbang kota. Kota Perak benar-benar kota yang aman dari serangan dan kekacauan. Lihatlah, begitu banyak pengungsi di tempat ini, dan mereka terlihat tenang-tenang saja, bahkan tidak terlihat kekhawatiran di wajahnya. Benar, nama King Ruo sebagai sang pembantai dari jantung benua, benar-benar membuat aliran hitam ketakutan, ucap salah seorang di antara mereka berdecak kagum. Ketujuh orang itu terus melangkahkan kakinya hingga tiba di depan gerbang kota. "Tuan, mohon tunjukkan identitasnya," ucap prajurit jaga dengan ramah. Ketujuh orang itu lalu menunjukkan lencana mereka miliki, sehingga membuat prajurit yang berjaga tampak kebingungan. "Tuan-tuan, tunggu sebentar," ucapnya pergi memanggil seseorang jenderal untuk memeriksa identitas ketujuh pengunjung baru tersebut. Tidak lama kemudian, prajurit tersebut datang kembali bersama seorang jenderal. "Tuan-tuan, mari ikut saya," ucap jenderal tersebut sambil membawa ketujuh orang itu memasuki barak pemeriksaan. Di dalam barak pemeriksaan, sang jenderal lalu memeriksa identitas mereka secara teliti. Tampak jenderal dibuat kebingungan karena dirinya benar-benar tidak mengetahui lencana yang mereka gunakan. Melihat kebingungan jenderal tersebut, salah seorang di antara mereka lalu menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk bertemu dengan sang pembantai dari kota itu. "Oh, jika demikian, tuan-tuan tunggu sebentar. Aku akan memanggil seseorang untuk memanggilnya," ucap sang jenderal. Jenderal tersebut lalu keluar dari ruangannya dan memerintahkan seorang prajurit untuk pergi ke Klan King. 25 menit kemudian, prajurit itu datang kembali dan melaporkan pada jenderal bahwa King Ruo saat ini tidak ada di tempat. "Jenderal, kami datang ke kota ini untuk bertemu dengan King Ruo dan jika orangnya tidak ada di tempat, maka kami akan menunggu sampai dia kembali. Apakah kami diperbolehkan tetap tinggal di kota ini?" Jenderal itu kebingungan menanggapi situasi tersebut, karena saat ini Tuan Kota tidak mengizinkan siapapun untuk berada di dalam benteng tanpa identitas yang jelas, tetapi jenderal itu juga tidak ingin menyinggung orang-orang yang ada di hadapannya, terutama jika benar mereka adalah kenalan King Ruo. "Tuan-tuan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak dapat membiarkan tuan-tuan sekalian untuk tinggal di dalam kota, tetapi pihak kota mengizinkan untuk berada di luar benteng. Tuan sekalian juga bisa mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Mohon kerjasamanya," ucap sang jenderal. Ketiga orang itu saling berpandang-pandangan lalu menganggukkan kepala. "Jika demikian, baiklah kami akan menunggu di luar kota. Lagi pula kami bisa mendirikan tenda untuk beristirahat di sana," ucap salah satu dari mereka dengan bijak. "Tuan-tuan, terima kasih atas pengertiannya, kami harap tuan sekalian tidak tersinggung dengan sikap kami. Ini karena sebelumnya kota Perak telah dimasuki oleh aliran hitam, dan kami tidak ingin hal itu terjadi kedua kali. Tapi itu bukan berarti kami menganggap tuan-tuan dari aliran hitam, karena seperti itulah aturannya," ucap sang jenderal menjelaskan. Ketujuh orang itu lalu meninggalkan barak pemeriksaan dan kembali keluar dari benteng kota lalu mendirikan tempat untuk beristirahat. Dari atas benteng kota, pasukan panah bumi dan panah langit yang bertugas menjaga kota dapat melihat kedatangan mereka dengan jelas dan melaporkan hal itu kepada Tetua Zhengli. Tetua Zhengli yang menerima laporan dari para murid tersebut segera melaporkan hal itu pada King Ruo yang saat ini telah keluar kota. Dan Mimin geser ceritanya. King Ruo tiba di sebuah kota kecil yang kini tanpa tersisa,
dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memeriksa keadaan. Tempat ini benar-benar sudah tidak memiliki kehidupan lagi, batinnya lalu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, King Ruo masih memikirkan tubuh tipe cahaya yang dimaksud oleh orang-orang dari klan udara tersebut. Jika demikian, apakah tubuhku juga tipe tubuh cahaya? Batinnya karena sebelumnya, di kota Fenghuang, dua pecahan cincin itu juga mendekatinya. Mimin geser lagi ceritanya. Di hutan bambu emas, di sebuah bangunan sederhana yang telah disegel dengan kekuatan mantra farmasi, Nahudo dan semua orang yang ada di dalam tempat tersebut tiba-tiba merasakan getaran kecil. Saudara Nahudi, Tetua Lingho, sepertinya ada anggota klan kita yang tiba di kota ini, ucap Nahudo senang. Semua orang yang ada dalam ruangan itu terlihat senang, semoga mereka mengetahui keberadaan kita dan dapat melepaskan kita dari tempat ini, ucap Lingji sedikit bersemangat. Benar saudara. Aku memang sudah tidak ingin lagi berlama-lama di tempat ini, lagi pula, misi kita untuk mengetahui identitas King Ruo dan keberadaan Putri Ling Yun sudah selesai, ucap Nahuda menimpali. Benar, aku harap tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman ini, tapi bagaimanapun Putri Ling Yun harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, ucap Tetua Ling Ho. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Apakah tetua tahu reputasi putranya? Aku yakin akan terjadi perang besar jika kita melakukan tindakan pada ibunya. Lagi pula putranya itu memiliki begitu banyak keahlian, dan aku rasa bukan hal yang sulit ketika dia ingin mengacau di klan Ling, ucap Nahudo menimpal dengan cepat. Tetua Ling Ho menatap Nahudo dengan penasaran. Nahudo menggelengkan kepalanya. Tetua, Anda terlalu lama berada di tempat ini, sehingga tidak mengetahui kabar dari luar. Maaf sebelumnya karena kami tidak menceritakan tentang putranya, yaitu King Ruo. Tetua Ling Ho, putranya tersebut adalah orang yang sangat ditakuti dan disegani di wilayah jantung benua teratai biru dan merupakan seorang wakil pemimpin puncak sekte Gunung Emas. Reputasinya terkenal sebagai monster putih, bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai penguasa di wilayah benua teratai biru ini. Bahkan orang-orang dari aliran hitam sangat takut padanya dan orang-orang aliran putih sangat segan padanya. Nahudo lalu menceritakan reputasi yang telah dilakukan oleh King Ruo di berbagai wilayah yang ada di benua teratai-teratai biru, mulai dari sikapnya yang dianggap kejam dan tanpa ampun pada musuh-musuhnya, keberaniannya dalam melawan musuhnya, bahkan namanya pemicu peperangan besar antara sekte Gunung Emas dengan 3 sekte raksasa aliran hitam, hingga para musuhnya tersebut ditumpas hingga ke akar-akarnya. Ling Ho dan Ling Ji ternganga, mereka seakan tidak percaya dengan cerita tersebut. Bagaimana mungkin sebuah sekte mampu menumpas 3 sekte lainnya? Tetua Ling Ho, saudara Ling Ji, ketiga sekte tersebut adalah sekte Langit Kegelapan, sekte Angin Hitam dan sekte Naga Hitam. Bahkan King Ruo secara pribadi memburu sisa-sisa dari orang-orang aliran hitam itu tanpa ampun. Ucap Nahuda menjelaskan peristiwa yang terjadi di wilayah selatan sebelumnya. Nahuda juga menceritakan bahwa mereka pernah bekerja sama dengan King Ruo di dunia segel hitam, di mana keberhasilan misi itu tidak terlepas dari peran penting King Ruo. Aku harap mereka yang baru datang dapat mengetahui keberadaan kita dan mengeluarkan kita dari tempat ini. Aku tidak yakin dia akan memaafkan kita karena telah melakukan hal yang seperti itu pada ayah dan ibunya, ucap Nahudi bergidik. Semoga saja, dan aku harap dia dapat mendengar penjelasan kita dan tujuan kedatangan kita di tempat ini, karena saat ini kita sudah tidak dapat lagi membujuk Putri Ling Yun, ucap Nahuda. Jika demikian, kita bersiap-siap saja, semoga orang-orang dari klan kita itu dapat mengetahui keberadaan kita di tempat ini, ucap Ling Ho terlihat ketakutan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa reputasi putra dari Ling Yun sangat mengerikan. Di tempat lain, setelah berhari-hari bergerak tanpa henti, pada hari keempat, King Ruo tiba di sebuah gunung hijau yang dilindungi oleh mantra formasi tingkat tinggi. Siapa yang memiliki mantra formasi tingkat tinggi ini, dan mengapa tempat ini dilindungi, padahal tidak ada aura yang menarik di dalamnya? Batin King Ruo bergerak ke arah gunung itu secara perlahan sambil mengawasi situasi di sekitarnya.
Dengan perlahan King Ruo terus menyusuri wilayah gunung itu hingga tiba di puncaknya. Ini aneh, batinnya, karena benar-benar merupakan tempat yang sangat sunyi dan sepi. Melihat situasi seperti itu, King Ruo lalu menurunkan tingkat kewaspadaannya dan mencari tempat untuk beristirahat. Saat King Ruo hendak duduk pada batu yang telah dibersihkan, tiba-tiba giok jiwanya bergetar. Apa? Dengan wajah cemas, King Ruo lalu memanggil Si Yi dari dunia jiwa. Tubuhnya yang besar muncul di atas puncak gunung itu dengan aura yang sangat menindas. Dengan segera, King Ruo naik ke atas punggungnya. Bergeraklah dengan kekuatan penuh, kita harus tiba ke kota perak secepatnya, ucapnya dengan tegang. Baik penguasa, jawab Si Yi lalu melesat dari atas langit dengan kecepatan tinggi. Si Yi merasa penasaran dan bingung dengan sikap King Ruo, apakah kota perak telah diserang? Di tempat lain, Husan dan semua orang yang telah ditugaskan oleh King Ruo untuk mencari pecahan artefak terakhir sebelumnya juga kembali ke kota perak dengan wajah cemas. Mereka tidak mengetahui maksud dari King Ruo yang meminta mereka untuk kembali ke kota perak secepat itu. Tanpa bertanya, mereka semua lalu bergerak dengan kecepatan penuh. Di kota perak, semua orang tampak bersiap-siap, mulai dari pasukan kerajaan hingga semua klan yang ada di kota perak. Tidak hanya itu, Tetua Zhengli beserta para murid Sekte Gunung Emas juga bersiap-siap. Di kediaman klan King, Patriark King Long mengumpulkan semua murid di halaman aula beladiri. Wajahnya yang tegas menatap semua murid dengan senang dan cemas. Dirinya tidak pernah menyangka dengan kedatangan King Ruo telah mengubah wajah klan menjadi tempat yang sangat luar biasa, tetapi dirinya cemas karena situasi di luar kota yang membuat kebahagiaan itu kabur dari wajahnya. Di halaman itu berbaris para murid berdasarkan tingkat kultivasinya, mulai dari tingkat surga hingga tingkat spiritual. Mereka yang dikumpulkan di tempat itu merasa bingung, karena sebelumnya mereka sedang berlatih tiba-tiba mendengar tanda darurat dibunyikan, sehingga semua orang bertanya-tanya penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Tetua Agung King Zi lalu maju ke depan panggung dan mulai berbicara. Aku minta kalian tetap tenang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Para murid tampak penasaran. Aku ingin kita bersiap-siap, karena kota perak akan diserang. Tiba-tiba tempat itu menjadi ribut. Aku minta sekali lagi kalian untuk tetap tenang, ucap Tetua Agung King Zi dengan suara lantang. Para murid secara perlahan mulai tenang. Mereka lalu mengarahkan perhatiannya pada Tetua King Zi dan Patriark King Long yang terlihat sedikit gusar. Sebelum King Ruo datang, aku bersama Patriark telah memutuskan untuk membagi tugas pada kalian semua. Aku harap kalian dapat mendengarkannya dan melaksanakannya dengan baik, ucap Tetua Agung King Zi meninggikan suaranya dengan lantang, sehingga membuat semua orang di tempat itu terdiam. Para murid yang awalnya terlihat kacau kini benar terdiam dan mengkondisikan diri untuk mendengar tugas yang akan diberikan oleh Patriark pada mereka. Pertama, para tingkat surga, tingkat raja dan tingkat kaisar, kalian dilarang untuk keluar dari benteng. Tetap berjaga di klan untuk melindungi orang-orang di dalam klan. Para murid tingkat pertapa, kalian ditugaskan untuk berjaga di dalam kota perak, jangan biarkan kekacauan terjadi. Ingat, tindak siapa saja yang melakukan kekacauan. Sedangkan para murid tingkat spiritual, kalian berjaga di luar benteng. Di sana kita akan dibantu oleh para murid dari Sekte Gunung Emas, ucap Patriark King Long menjelaskan. Semua orang yang berada di tempat itu merasa penasaran, sejak kapan para murid dari Sekte Gunung Emas sudah berada di kota perak. Patriark King Long lalu menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu pasukan panah bumi dan panah langit telah menjaga tempat itu. Mereka yang berada di tempat itu terdiam, itu berarti kota mereka akan aman-aman saja, lalu mengapa mereka perlu bersiap-siap untuk berperang? Salah seorang murid lalu bertanya, Patriark, jika sudah ada mereka, mengapa kita harus berperang? Patriark King Long memicingkan matanya menatap murid tersebut dengan gusar. Apakah kamu begitu bodoh? Sungguh tidak tahu diri. Kedatangan murid Sekte Gunung Emas di kota ini karena ada wakil pemimpin puncak mereka di tempat ini,
Jika tidak ada wakil pemimpin puncak mereka, apakah mereka akan datang di tempat ini? Ingat, jangan selalu mengandalkan orang lain. Kita harus bisa berusaha walaupun itu tidak banyak. Lagi pula yang kita hadapi bukan 2 atau 3 orang, tetapi ribuan. Murid itu terdiam menyadari kesalahannya. Maaf Patriark, aku telah berpikiran sempit. King Long mengarahkan pandangannya pada semua orang. Perlu kalian ketahui bahwa yang akan menyerang kota ini adalah 3 klan dewa dari daratan ilahi. Semua orang di tempat itu tiba-tiba terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari daratan ilahi akan menyerang kota Perak, yang menjadi pertanyaan mereka mengapa bisa demikian. Patriark King Long juga menjelaskan bahwa yang menyerang kota itu bukan saja dari orang-orang dari daratan ilahi, tetapi sekte-sekte aliran hitam. Ingat, fokus utama kita adalah untuk melawan orang-orang dari sekte aliran hitam, sedangkan orang-orang dari daratan inilah itu bagian dari murid sekte Gunung Emas. Aku harap semoga King Ruo segera kembali dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Ingat, dalam perang ini kita harus bisa saling bekerja sama dan saling membantu. Apakah kalian sudah mengerti? Para murid menganggukkan kepalanya. Jika demikian, sekarang bergeraklah, tidak perlu menunggu lagi, karena saat ini situasi benar-benar perlu ditangani secepat mungkin, ucap Patriark King Long dengan tegas. 10.000 murid yang terdiri dari 1.000 tingkat spiritual, 2.000 tingkat pertapa, 2.000 tingkat kaisar, 2.000 tingkat raja dan 3.000 tingkat surga bergerak ke berbagai arah sesuai dengan tugasnya. Di hutan bambu emas, Ling Yun dan King Peng keluar dari pengasingannya. Tampak mereka berdua telah mengalami kenaikan tingkat kultivasi. Ling Yun kini telah menjadi kultivator tingkat dewa, sedangkan King Peng dari tingkat pertapa suci tingkat tinggi, menjadikan tingkat spiritual tingkat menengah. Istriku, kamu sangat luar biasa, selamat atas kenaikan kultivasinya, ucap King Peng memuji Ling Yun dengan tulus. Ling Yun menatap suaminya dengan tatapan hangat. Suamiku, kamu juga luar biasa, ucapnya senang. Tiba-tiba wajah King Peng berubah tegang saat menerima pesan jiwa dari saudaranya, yaitu King Long. Suamiku, ada apa? Tanya Ling Yun. Situasi benar-benar kacau, saat ini semua orang sedang bersiap-siap untuk menghadapi serangan dari berbagai arah. 3 klan dewa yang datang dari daratan ilahi mulai mendekati kota Perak. Selain itu, orang-orang dari aliran hitam juga sudah bergerak ke kota ini, jelas King Peng. Ling Yun terlihat sangat khawatir, kakak Peng, di mana Ruoer dan yang lainnya saat ini? Ucap Ling Yun dengan sangat panik. Mungkin saat ini mereka sedang berada di luar, atau sedang bersiap-siap menghadapi kedatangan musuh, ucap King Peng. Jika demikian, aku akan mengurus sesuatu. Suamiku, tetap tinggal di sini menunggu Ruoer dan yang lainnya datang, ucap Ling Yun. Ling Yun lalu pergi ke wilayah lain di hutan bambu emas dan memasuki sebuah bangunan yang telah disegel dengan mantra formasi tingkat tinggi. Tanpa wajah tertua Ling Ho terlihat panik saat menatap wajah tidak bersahabat mendatangi mereka. Dengan segera Nahudi dan Nahudo lalu mengambil sikap memberi hormat pada Ling Yun. Salam Tuan Putri, ucapnya dengan hormat. Tanpa berkata-kata Ling Yun lalu membuka pintu itu lalu pergi. Melihat tindakan itu, Nahuda segera keluar dari bangunan itu dan mengejar Ling Yun. Putri, apa yang terjadi? Ling Yun memalingkan wajahnya dan menatap Nahuda. Pergilah dari kota Perak secepatnya, karena kota ini bukanlah tempat yang aman lagi. Aku harap kalian tidak pernah kembali lagi untuk mencariku, dan ingat jangan sampai menyinggung putraku, karena kemarahannya akan menjadi masalah bagi kita terutama untuk klan. Katakan pada ayahku, bahwa aku tidak akan pernah kembali, ucap Ling Yun dengan tegas. Tuan Putri, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nahudi. Ling Yun menggelengkan kepalanya, kota Perak akan diserang oleh 3 klan dewa utama dari daratan ilahi. Aku harapkan kalian dapat segera pergi secepatnya, ucapnya lalu menghilang dari pandangan semua orang. Nahuda dan yang lainnya ternganga, mereka tidak pernah menyangka bahwa kota Perak akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Saudara Nahudo, apa yang harus kita lakukan?
Tanya Nahuda. Kita akan mencari saudara kita yang baru datang, setelah itu baru kita mencari solusi apa yang kita lakukan. Yang pastinya kita tidak akan bisa meninggalkan kota ini, karena Putri Ling Yun masih berada di kota ini. Ketiga pemuda tersebut segera meninggalkan tetua Ling Ho dan Ling Ji yang terlihat enggan untuk keluar dari dalam bangunan itu. Dari atas langit di wilayah bagian barat, pemimpin pasukan klan Dewa Luo, Luo Hei tersenyum senang saat melihat pasukan aliran hitam yang terus bergerak mendekati kota perak. Biarkan saja mereka dulu bergerak dan menghancurkan kota itu, lalu kita tinggal memetik hasilnya, ucapnya sambil tertawa keras. Dari arah yang berlawanan, kedua klan dewa lainnya yaitu klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Udara juga melakukan hal yang sama. Mereka terus mengawasi pergerakan aliran hitam yang mendekati kota perak sambil menyusun rencana untuk bisa masuk di kota itu. Di istana Tuan Kota, Duan Chen Yu mengarahkan pandangannya pada semua jenderal yang ada di ruangan itu. Apakah kalian sudah siap? Semua jenderal yang ada di tempat itu menganggukkan kepalanya, karena memang tidak ada pilihan lain, selain bertahan sedangkan solusi untuk melarikan diri adalah hal konyol, karena saat ini di luar benteng pasukan aliran hitam sudah mulai mendekati kota. Jika demikian, berarti kita sudah siap, hanya saja satu hal yang perlu kita selesaikan. Bagaimana caranya kita menampung para pengungsi di luar benteng kota? Ucap Duan Chen Yu. Salah seorang jenderal lalu melaporkan bahwa saat ini dia telah menghubungi semua klan dan keluarga suci yang ada di kota perak untuk bersedia menerima para pengungsi di tempat mereka. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Tanya Duan Chen Yu. Jenderal tersebut menggelengkan kepalanya. Sebagian dari mereka, ada yang menerima dan sebagian lagi menolak, alasannya tempat mereka juga sudah penuh dengan anggota keluarga cabang yang datang dari kota lain. Duan Chen Yu kebingungan. Jika demikian maka risikonya adalah kita akan membiarkan mereka berdesakan di dalam kota. Aku minta semua prajurit segera keluar dari kota dan bersiap-siap, ucapnya. Ketika pasukan Duan Chen Yu keluar dari istana kota, mereka melihat para murid dari klan Qing sedang mengarahkan para pengungsi yang berada di luar benteng untuk memasuki kota. Tampak para pengungsi itu memasuki kota dengan tertib dan mereka terlihat sangat patuh, membuat prajurit dan jenderal yang melihat hal itu merasa senang. Orang-orang dari klan Qing benar-benar luar biasa, decak kagum salah seorang jenderal memuji. Saat mereka sedang bersiap-siap untuk keluar dari istana kota, tiba-tiba dari arah selatan terjadi ledakan dahsyat. Tidak, Bang Saat, para kultivator aliran hitam sudah menyerang, segera lawan mereka. Teriak Duan Chen Yu memberi perintah pada pasukannya. Di gerbang barat, tampak para pengungsi di luar benteng berjalan dengan tertib, bahkan mereka tidak menunjukkan wajah tegang, dan berusaha untuk setenang mungkin. Di belakang mereka, para murid dari klan Qing mengawasi mereka dengan ketat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memasuki benteng kota dengan sesuka hati. Tiba-tiba salah seorang di antara pengungsi itu terlihat berusaha masuk kota secara paksa. Belum sempat pemuda itu mendekati tembok kota, sebuah tombak tiba-tiba melesat dan menancap di dadanya. Wush! Jelek! Ah! Teriak kematian pemuda tersebut. Aku tidak peduli untuk membunuh satu orang ketimbang merusak orang banyak. Ini adalah peringatan bagi siapa saja. Siapa yang tidak tertib maka kami akan tanpa ragu membunuh kalian. Ucap seorang murid dengan wajah tegas, sehingga kerumunan itu menjadi tertib kembali. Sekali lagi para jenderal dari keluarga suci Duan dibuat kagum dengan ketegasan para murid dari klan Qing. Di luar benteng, para murid dari klan Qing yang merupakan kultivator tingkat spiritual beserta prajurit kota berjaga-jaga. Di wilayah selatan, pertempuran telah dimulai. Pasukan aliran hitam terus menggempur pasukan penjaga dan berusaha mendekati benteng untuk merangsek masuk. Pertempuran itu semakin hebat, karena para kultivator tingkat tinggi dari aliran hitam terus berdatangan tanpa henti, sehingga pasukan dari klan Qing dan penjaga kota mulai kewalahan. Saat mereka mulai terdesak, tiba-tiba muncul 5 pemuda dari langit melancarkan serangan terkuatnya dan mengobrak-abrik formasi serangan musuh tersebut.
Para kultivator aliran hitam sangat kebingungan dan terkejut, karena kelima pemuda itu dapat merusak formasi serangan mereka dengan mudah, terlebih para kultivator dewa tingkat bumi, membuat arah serangan itu menjadi kacau. Di sisi lain, 500 murid tingkat spiritual dari klan King yang berusaha menahan serangan musuh itu merasa sangat senang, karena mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran 5 pemuda tersebut. Saudara sekalian, jangan biarkan satu pun di antara mereka yang mendekati kota ini, ucap Xiewu menyemangati semua orang untuk terus bergerak dan membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka. Pertempuran tersebut semakin hebat karena para kultivator dewa tingkat bumi dan beberapa para kultivator tingkat langit dari aliran hitam terus berdatangan. Xiewu dan kelima saudaranya terus berusaha menahan serangan tersebut, tetapi karena kalah jumlah, mereka secara perlahan mulai terdorong ke arah benteng. Jika saja kota itu tidak dilindungi oleh mantra formasi tingkat dewa, sudah dapat dipastikan pertempuran tersebut akan merobohkan benteng kota. Dari dalam kota, para pengungsi dan semua orang yang ada di dalamnya merasakan getaran yang begitu hebat dari arah selatan, yang terus-menerus menggetarkan perisai perlindungan yang berbentuk kubah transparan tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah barat juga bermunculan pasukan aliran hitam yang segera disambut oleh 500 kultivator spiritual dari klan King yang dibantu oleh para prajurit dari keluarga suci Duan. Tidak hanya itu, tiba-tiba juga terjadi ledakan di gerbang utara hingga benar-benar membuat tempat itu semakin mencekam. Di gerbang barat, prajurit dari keluarga suci Duan dibantu oleh Husan dan kelima saudaranya terus menahan serangan dari pasukan aliran hitam, sedangkan gerbang utara dibantu oleh Jindu, Jinse dan Jin Han. Di dalam kota, para pengungsi serta penduduknya kini sangat cemas. Ledakan pertempuran yang terjadi di 3 wilayah tersebut benar-benar mengguncang kota Perak. Di sekitar benteng, di celah dimensi, para murid dari Gunung Mas masih berdiam diri di tempat mereka dan tidak melakukan pergerakan sama sekali. Mereka terus memperhatikan jalannya pertempuran sambil menunggu instruksi dari tetua Zhengli. Kita akan keluar dan menggunakan formasi tombak langit ketika klan dewa itu datang. Jangan tunjukkan diri dulu, supaya mereka menunjukkan kecerobohannya. Lagi pula para kultivator dewa tingkat langit itu seperti masih mampu mengimbangi serangan mereka, ucap tetua Zhengli menunjuk Husan dan yang lainnya. Dari arah selatan, tiba-tiba melesat cahaya keemasan menuju pusat pertempuran. Sus, buom, sus, buom. Tembakan angin mengacau formasi serangan dari pihak musuh. Muncul seekor ular putih bersayap dengan mata biru terus menembakkan cairan berwarna hijau dari mulutnya. Hewan tingkat dewa langit, ucap semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada hewan seperti itu di wilayah barat, bahkan kehadirannya membuat pasukan mereka menjadi kocar-kacir. Adapun para kultivator yang terkena serangan cairan hijau itu berubah menjadi kerangka. Berhati-hati, itu adalah racun tingkat tinggi. Xi, ucap Xiewu senang, karena kehadirannya benar-benar membantu Xiewu dan yang lainnya untuk menghancurkan serangan musuh tersebut. Itu berarti penguasa sudah datang, batin Xiewu sambil mencari King Ruo. Di atas awan, pasukan bertopeng emas dengan tombak-tombak emas yang ada di tangannya terlihat sedang bersiap-siap untuk memasuki arena pertempuran. Mereka merasa bahwa serangan aliran hitam tersebut tidak akan pernah bisa menggoyahkan pertahanan benteng tersebut. Berdasarkan pengamatan mereka, kehadiran para kultivator dewa tingkat langit yang membantu prajurit kota sepertinya tidak akan pernah bisa ditembus oleh pasukan aliran hitam tersebut. Bahkan serangan yang telah dilancarkan oleh aliran hitam itu tidak menyentuh mantra formasi perlindungan kota. Jenderal, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memasuki arena pertempuran atau menunggu yang lain bergerak? Kita lihat dulu perkembangannya, karena aku yakin sepertinya kota itu memiliki pasukan cadangan yang lebih kuat, jawab sang jenderal sambil terus mengamati jalannya pertempuran. Saat mereka sedang mengamati jalan pertempuran, tiba-tiba di dalam barisan tersebut terjadi ledakan dahsyat. Kabut berwarna merah mulai menyebar di tempat tersebut. Sang jenderal sangat kesal, karena dengan adanya ledakan tersebut,
tentu pasukan lain akan mengetahui keberadaan mereka. "Siapa yang telah meledakkan kayu bayangan di tempat ini?" teriaknya kesal sambil mengarahkan pandangan pada semua prajurit yang berada di belakangnya. "Karena keberadaan kita telah diketahui, maka tidak ada pilihan lain, serang!" teriaknya lalu melesat ke arah benteng kota. Wus, wus, wus. 150 kultivator dewa tingkat bumi tersebut segera menyerang perisai perlindungan kota. Dengan kekuatan penuh, mereka segera melemparkan tombak-tombak emas untuk menghancurkan kubah perisai tersebut. Belum saja tombak-tombak itu mendekati perisai perlindungan, tiba-tiba muncul pilar-pilar emas raksasa yang menyambut tombak-tombak itu. Buom, buom, buom. Ledakan dahsyat bergema, sehingga menerbangkan tombak-tombak emas itu ke berbagai arah. "Apa? Ini ulah klan Dewa Luo? Lihat saja, itu adalah mantra formasi tombak langit," ucap sang jenderal kesal. Klan Dewa Luo benar-benar menjengkelkan, mereka selalu melakukan cara-cara busuk. Orang-orang dari klan Dewa Udara mengumpat. Dengan munculnya formasi tombak langit, mereka menganggap bahwa serangan itu dilancarkan oleh pasukan dari klan Dewa Luo yang melindungi kota perak. Di pihak lain, klan Dewa Luo Terah kedua yang menyaksikan munculnya pilar-pilar emas yang berubah menjadi tombak juga sangat terkejut, karena mereka sangat mengenal serangan itu sebagai mantra formasi tombak langit. "Apakah ada pengkhianat di kelompok kita?" teriak Jenderal Luo Hei meledak marah. Semua prajurit yang ada bersamanya hanya bisa terdiam, karena mereka juga terkejut dan tidak bisa menjelaskan situasi tersebut. Dari dalam kota, para pengungsi dan semua orang dapat melihat ledakan tersebut menghasilkan jutaan cahaya yang menyilaukan. "Ini adalah pertempuran skala dewa. Benar-benar mengerikan," ucap semua orang ketakutan. Mereka terus berharap, semoga perisai pelindung kota dapat menahan serangan musuh. "Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk memasuki kota itu," ucap Guang Zhao, pemimpin pasukan klan Dewa Cahaya yang terus memantau perkembangan pertempuran sambil tersenyum. Di dalam kerumunan pasukan klan Dewa Udara, King Ruo yang menggunakan topeng emas masih menunggu pengaruh efek racun hati monyet yang telah ditebarkan sebelumnya. Mengapa seperti tidak bereaksi? Ataukah mereka kebal terhadap racun hati monyet? Batinnya kebingungan. Pasukan klan Dewa Luo yang terkejut melihat formasi tombak langit yang digunakan oleh para kultivator dewa tingkat bumi dan dewa tingkat langit yang berada di sekitar benteng kota, berusaha memahami peristiwa itu. Tiba-tiba Jenderal Luo Hei menyadari sesuatu, jangan-jangan di dalam kota itu ada, kata-katanya tersekat. Dirinya tiba-tiba mengingat pemimpin terdahulu dari klan Dewa Luo. Jika dia ada di dalam, ini adalah kesempatan kita untuk membunuhnya. "Serang!" teriaknya memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk menyerang kota perak. 150 orang dari pasukan klan Dewa Luo lalu melepaskan pukulan petir mereka dan mengarahkannya pada lapisan pelindung kota. Semua orang yang ada di dalam kota terkejut dan ketakutan saat melihat petir hitam keemasan yang berderak-derak menyambar perisai pelindung kota. Slas, buom, slas, buom. Ledakan dahsyat menggoncang perisai. Kali ini, wajah semua orang berubah pucat pasi. Jika saja pelindung perisai kota itu hancur, maka habislah mereka menjadi abu. King Ruo yang telah menyusup ke dalam pasukan klan Dewa Udara yang telah berada di arena pertempuran menyaksikan serangan itu dengan wajah pucat pasi. Jika saja dirinya tidak menguatkan mantra formasi pelindung kota, maka dapat dipastikan bahwa kota itu benar-benar menjadi abu. Pasukan klan Dewa Cahaya yang menyaksikan keterlibatan klan Dewa Luo dalam pertempuran tersebut merasa senang, karena mereka tidak perlu bersusah payah untuk melakukan serangan selanjutnya. "Kita tunggu saja sampai perisai kota itu rusak, barulah kita menyerang," perintah Guang Zhao pada pasukannya. Pertempuran tersebut benar-benar sangat kacau, karena kota perak menjadi pusat serangan tiga kekuatan. Dua klan dewa terus menyerang dari langit dan sekte aliran hitam menyerang dari bawah. Karena terus diserang, mantra formasi perlindungan kota mulai retak. Husan serta semua abdi King Ruo kini mulai kewalahan. Tidak hanya itu, para murid dari sekte Gunung Emas juga mulai terlihat lelah,
karena menggunakan terlalu banyak tenaga dalamnya untuk mengendalikan mantra formasi tombak langit. Di dalam dunia jiwa King Ruo, di aula cermin jiwa, Zilong, King Ling dan He Tianba hanya dapat menyaksikan pertempuran tersebut dengan wajah pucat pasi. Mereka benar-benar tidak berdaya, terutama King Ling yang ingin keluar dari dunia jiwa untuk terlibat dalam pertempuran tersebut hanya bisa menahan diri, karena King Ruo telah menutup dan mengunci gerbang dunia jiwanya, sehingga dirinya tertahan di dalam dunia itu. Si Yi dan para abdi lainnya kini mulai kewalahan, bahkan Hu San dan yang lainnya kini telah terluka. Tidak hanya itu, satu persatu para murid dari Sekte Gunung Emas roboh. Perbedaan kekuatan dalam pertempuran tersebut membuat para pelindung kota perak benar-benar kewalahan. Namun demikian semangat pertempuran mereka tidak pernah surut sama sekali, karena mereka mengingat ada banyak orang yang harus dilindungi di dalam kota itu, bahkan harus menyerahkan nyawa, ucap salah seorang jenderal dari keluarga suci Duan terus memberi semangat pada pasukannya untuk terus menyerang. Saat kedua klan dewa dari daratan ilahi tersebut terus melancarkan serangan, tiba-tiba muncul sebuah pedang berwarna biru langit dengan kekuatan petir yang menggelegar melesat ke berbagai arah dan menghantam siapa saja. Semua orang dari klan Dewa Luo terkejut, mereka bahkan panik saat melihat pedang itu bergerak ke arah mereka. "Hentikan," ucap Luo Hei. Pedang itu bergerak dengan cepat dan membuyarkan formasi serangan yang dilakukan oleh klan Dewa Luo. Semua orang dapat melihat pedang itu bergerak ke sana kemari dan menghantam siapa saja, sehingga mereka membuat perisai perlindungan serta menjaga jarak dengan pedang tersebut. Keberadaan King Ruo yang bersembunyi di dalam barisan klan Dewa Udara akhirnya diketahui. Tanpa King Ruo sadari, dua orang yang mengapit dari sisi kiri dan kanannya mendekatinya dengan perlahan lalu menombaknya. Slaas, boom! Ledakan terjadi dengan keras saat tombak itu mengenai tubuh King Ruo, hingga membuat tubuhnya terbang ratusan meter dan menghantam perisai pelindung kota. "Boom! Bangsa Aet!" teriak King Ruo. Wush! Tanpa mempedulikan rasa sakit, King Ruo segera bangkit lalu kembali melakukan serangan pada klan Dewa Udara. Semua musuhnya menatap King Ruo dengan takjub saat melihat seorang pemuda melawan mereka tanpa rasa takut. Topeng emas yang digunakan oleh King Ruo sebelumnya telah terlepas dari wajahnya, sehingga semua orang dapat melihat wajahnya dengan jelas. "Itu penguasa muda," ucap Hu San dan yang lainnya lalu mendekati King Ruo sambil melancarkan serangan pada musuh. Orang-orang dari aliran hitam yang melihat kehadiran King Ruo merasa sangat senang. Akhirnya dia muncul juga. "Tingkatkan serangan," ucapnya memberi perintah pada pasukan yang terus bergerak mendekati kota. Ketika melihat kehadiran King Ruo, semangat pasukan aliran hitam semakin meningkat kuat. Mereka semakin berusaha merangsek masuk untuk menghancurkan kota perak, sehingga membuat penduduk kota benar-benar ketakutan. "Kalian bantulah mereka yang di bawah, biar aku menghadapi mereka sendiri," ucap King Ruo memberi perintah pada Hu San dan yang lainnya. Hu San dan yang lainnya tidak dapat menolak perintah tersebut, lalu segera kembali membantu prajurit yang sedang bertempur melawan pasukan aliran hitam di benteng kota. Keengganan tampak di wajah mereka, namun saat melihat tatapan serius King Ruo, mereka hanya bisa mengangguk lalu pergi. King Ruo lalu mengeluarkan pisau cahaya dan melepaskannya. Selain itu, dia juga mengendalikan pedang langit biru yang terus melayang dan terbang ke sana kemari menyerang musuh dengan bebas. Yang membuat King Ruo jengkel adalah serangan tersebut tidak dapat menghancurkan tubuh lawannya. "Sial, apakah itu mungkin karena mereka adalah kultivator tingkat tinggi atau sesuatu yang lainnya?" batinnya sambil terus melancarkan serangan. Orang-orang dari klan Dewa Cahaya sangat bingung saat mereka melihat King Ruo menggunakan pisau cahaya, dan lebih membingungkan lagi saat mereka melihat pedang langit biru yang digunakannya. Orang-orang dari iklan Dewa Udara semakin kebingungan. Dengan segera mereka menjaga jarak sambil melancarkan serangan. Bagaimana mungkin seseorang memiliki dua garis darah dalam satu tubuh yang sama? Di pihak lain, klan Dewa Luo juga sangat terkejut saat melihat pedang langit biru itu. "Apakah dia putra Luo Feng?" ucap Luo Hei sambil menatap King Ruo dengan tajam.
Semua orang yang berada di dalam kota hanya dapat melihat pertempuran tersebut dengan wajah khawatir. Mereka hanya dapat berharap King Ruo dapat mencari cara melawan ratusan kultivator tingkat dewa tersebut. Wus, boom, wus, boom. Ledakan petir berwarna hitam keemasan serta tombak-tombak emas terus diarahkan padanya. Serangan dari pasukan klan Dewa Luo tidaklah terlalu berpengaruh padanya, karena kekuatan petir yang ada di dalam tubuhnya dapat menetralisir serangan itu, tetapi serangan tombak emas yang terus dilancarkan oleh orang-orang dari klan Dewa Udara mulai merusak armor emas yang telah diberikan oleh Luo Feng sebelumnya. Secara perlahan, armor itu mulai retak. Di atas awan, di tempat persembunyiannya, pasukan klan Dewa Cahaya terus memperhatikan King Ruo yang menggunakan pisau cahaya. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang prajurit kepada Guang Zhou. Guang Zhou tampak bingung untuk memberi tanggapan. "Jenderal, dia adalah orang dari klan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan dia sendiri, maka dia akan mati," ucap salah seorang prajurit kepada Guang Zhou. Mendengar kata-kata itu, Jenderal Guang Zhou semakin bingung, karena dirinya masih meragukan identitas King Ruo yang menggunakan pisau cahaya untuk melawan orang-orang dari klan Dewa Udara tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.